Saya punya seorang teman di Indonesia, seorang pengkhotbah yang cukup terkenal, bagus dan cukup top. Suatu hari saya pulang pelayanan mission trip ketemu dia. Dia bilang, you mau denger cerita gak? Ini gila banget. Ada seorang pendeta yang terkenal, yang memang katanya suka naik turun sorga, menawarin dia, katanya, mari kita buka gereja yang baru. Ya, ada sebuah pertokoan yang ramai sekali. Hasilnya kita bagi 60-40. 60-40. Gila gak? Teman saya bilang, saya jawab dia, kamu sudah gila ya? Gereja kok dijadikan bisnis? Saudaraku, ini fakta. Hari ini kita melihat ada sebagian gereja tidak jadi teladan, tapi justru jadi edan. Gereja terlalu asik membangun kerajaan sendiri. Akibatnya lupa diri dan lupa fungsi. Kalau tidak hati-hati, pelita gereja akan mati. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Tuhan izinkan badai corona. Supaya gereja sadar, bertobat, berubah dan berbenah. Agar nama Tuhan tidak diejek dan dihina. Gereja bukanlah gedung, bukan fasilitas, bukan bisnis dunia. Tapi kumpulan orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah Allah. Untuk melakukan bisnis kerajaan sorga. Memenangkan jiwa dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Setiap minggu kita katakan gereja yang kudus dan am. Pengakuan itu bukan di bibir mulut saja, tapi sungguh-sungguh kita paham apa maknanya dan prakteknya secara nyata dan mendalam. Suatu hari ada seorang istri yang sudah Kristen, menikah dengan suaminya belum Kristen. Ya, boleh gak sih Kristen, wanita Kristen menikah dengan non-Kristen? Tuhan menghargai free will-mu. Ini yang disebut dengan Tuhan menjawab doa, oke, but, titik. Oke, tapi. Jadi Tuhan menjawab doa ada 4. Ya, tidak, tunggu. Satu lagi, oke, tapi. You nekat mau kawin dengan yang tidak percaya Tuhan? Oke, tapi. Resiko tanggung sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi dia sudah kawin bertahun-tahun. Mencoba injili suaminya. Jadi kan tekad, gak apa-apa lah. Coba-cobalah, kawin aja dulu lah. Nanti saya doain lah. Ya, injili tiap hari, doain tiap hari, mudah-mudahan dia percaya. Nah, ini namanya tekad dan nekat. Karena menarik ke bawah lebih gampang daripada menarik ke atas, betul gak? Kalau bukan anugerah Tuhan, sulit itu. Jadi bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun menikah. Suaminya tetap gak mau percaya, cerita gak mau percaya, doain gak mau percaya. Terus ngotot gak mau percaya, keras. Suatu hari istrinya hampir ulang tahun. Lalu dia bilang sama suaminya, suamiku, aku ingin hadiah istimewa di ulang tahunku. Lalu suaminya bilang, kamu mau apa sayang? Mau cincin berlian 5 karat? Mau baju yang mewah? Mau mobil baru? Katakan saja sayang. Suaminya baik ya. Baik gak? Baik belum tentu benar ya. Lalu istrinya mengatakan, tidak sayangku, aku gak mau semua itu. Aku mau hadiah istimewa, cuma 1. Aku mau kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Suaminya langsung kestrom. Itu lagi, bosen tau gak? Tiap kali gituan terus. Aku sudah bosen mendengarnya, bertahun-tahun sejak kita menikah. Aku tidak mau percaya. Gak ada bedanya dia bilang. Saya ini tukang minum-minum, sering mabuk. Kamu juga sama tukang minum-minum dan mabuk. Aku ini suka judi ke kasino, kamu lebih rajin ke kasino. Aku ini ngomong jorok ya, marah-marah, suka marah-marah. Kamu kalau marah gak bisa berhenti. Ngomel terus. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Percaya dan gak percaya. Wah, istrinya sedih. Menangis terpukul. Tapi jawaban suaminya hari itu bukan saja memukul hatinya, tapi ke rohnya yang paling dalam. Dia mulai berpikir, iya gue Kristen apaan ya? Kawin begitu lama. Gak ada perubahan, sama aja. Bahkan menurut suamiku lebih gile dari dia. Dia menangis di hadapan Tuhan. Sejak hari itu dia bertobat, bertekad, Tuhan ubah saya. Ubah saya menjadi ciptaan yang baru. Dia diubahkan. Dia gak mau lagi ke kasino, gak lagi minum-minum, mabuk-mabuk, gak mau lagi ngomong jorok, marah-marah. Ya. Pokoknya hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia buang semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berubah 180 derajat. Tahun depan, ketika dia hampir ulang tahun, berapa hari lagi, suaminya berkata,
sayangku, sebentar lagi kamu ulang tahun. Aku mau beri kamu hadiah istimewa. Istrinya bilang, apa? Cincin berlian 5 karat, pakaian yang mewah, mobil yang baru. Suaminya mengatakan, bukan semua itu sayang. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hah? Kok bisa? Kenapa bisa? Suaminya berkata, diam-diam aku memperhatikan hidupmu 1 tahun ini. Kau berubah. Itu membuat aku penasaran. Aku sembunyi-sembunyi baca Alkitabmu. Aku sembunyi-sembunyi ke gereja mendengarkan khotbah. Dan akhirnya aku tahu Tuhan Yesus juru selamat yang sejati. Dan aku bertekad menerima dia menjadi Tuhan dan juru selamatku. Oh, istrinya mengatakan, ini hadiah yang paling berharga. Terima kasih sayangku. Dia peluk suami. Saudara, ini sebuah contoh. Manusia yang diubahkan. Ini sebuah contoh. Bagaimana memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bukan hanya dengan bibir mulut. Memang perlu verbal gospel. Injil dengan kata-kata. Tapi juga perlu Injil dengan hidupmu, saudaraku. Kesaksian hidup yang baik dan benar yang memuliakan Bapa itu bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Hari ini dan sebagian gereja sudah melupakan panggilan ini. Mereka kompromi kepada dosa yang melawan Allah, melawan Kristus yang kudus, melawan firman-Nya yang kudus. Misalnya, saya bacakan beberapa catatan sejarah. Tahun 2006, ya, gereja episkopal kompromi mentahbiskan pendeta homo. 2007, gereja United Methodist menyetujui pendeta yang transgender. 2007, gereja Lutheran menahbiskan pendeta lesbian. 2009, gereja Evangelical Lutheran izinkan penahbisan pendeta homo. 2009, gereja Presbyterian Church USA, PCUSA, mengizinkan penahbisan pendeta lesbian. Ini adalah sebagian, contoh sebagian gereja-gereja yang sudah dipengaruhi oleh teologi liberal, yang terang-terangan melawan firman Tuhan, yang terang-terang melanggar kekudusan Allah dan kekudusan firman Tuhan, mencemarkan nama Allah yang kudus, kompromi firman Tuhan dengan perbuatan-perbuatan najis yang melawan Allah dan melawan nilai-nilai kekristenan yang sejati. Gak ada bedanya dengan dunia yang berdosa. Gak ada bedanya gereja sedemikian dengan dunia yang melawan Allah dan berdosa melawan kebenaran firman Tuhan.